Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tersampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu hebat semua di sini telah meluangkan waktunya datang di ruangan ini. Kita bersama-sama belajar untuk terus memahami apa yang menjadi pengetahuan kita nanti dalam pertemuan ini, maka diharapkan adalah bermanfaat kepada kita dan keluarga kita ya ibu-ibu ya. Baiklah, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita bersama di pertemuan P2K2 hari ini, kita hari ini ya ibu-ibu akan mempelajari tentang jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah ya terhadap anak di rumah ya, terhadap anak, terhadap tetangga dan lain sebagainya ya. Namun ibu-ibu semua, setelah nanti kita mempelajari tentang jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah, yang pertama, manfaatmu nanti di rumah kita dapat menerapkan ya, manfaatnya kita dapat mengetahui atau kita dapat mendeteksi ya, kita dapat melihat ya di depan mata kita. Nanti yang pertama ada perlakuan ataupun kekerasan terhadap fisik. Nah, fisik tahu ibu-ibu apa fisik? Yaitu yang nampak ya, tubuh kita ya, yang nampak ya. Kemudian nanti psikis yang tidak nampak. Kemudian adalah jenis kekerasan seksual. Nah, ini yang paling penting sekali ibu-ibu ya. Terutama kita ibu-ibu yang memiliki anak perempuan walaupun usianya masih kecil, jikalau kita tidak menjaganya maka kekerasan seksual ini sering terjadi ya. Nah, baik ibu-ibu semua. Namun sebelum kita memasuki jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, kita akan mengulang kembali ya apa yang menjadi pembelajaran kita bulan yang lalu, yaitu tentang apa ibu-ibu, ada yang masih ingat? Apa ibu yang bulan lalu apa yang kita pelajari? Pengertian kekerasan. Bagus, pengertian kekerasan. Ada Ibu Erna menjawab pengertian kekerasan terhadap anak. Bagus sekali ya, ingatannya bagus ya. Ya, benar sekali bahwa bulan yang lalu kita telah mempelajari yaitu bagaimana kekerasan terhadap anak. Jadi kekerasan terhadap anak ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkannya timbulnya kesengsaraan. Ya, kesengsaraan baik secara fisik, ya, mental, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat seorang anak. Nah, itu ya. Ibu-ibu semua, kita ingat bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis ya, tubuh ataupun secara psikis mentalnya, kita sering melakukan kekerasan terhadap anak kita, kemudian seksual, sosial terhadap anak, itu adalah jenis perlakuan salah yang ibu-ibu ya, yang harus kita hindari di tengah-tengah keluarga kita ya ibu. Ini mudah-mudahan kita terus mengingatnya, kemudian menerapkannya di tengah-tengah keluarga kita dan mengingatnya ya. Baik, sekarang ibu-ibu pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah ya. Coba perhatikan kembali ibu-ibu, ada gambar di sini ya, yaitu kekerasan atau perlakuan secara fisik. Nah, ini ada gambar ini ibu-ibu. Ini ada seseorang yang sedang duduk termenung seperti menangis ya ibu-ibu. Nah, kemudian di sini ada gambar gumpalan telapak tangan ya. Setelah mungkin diperkirakan ini setelah memukul anak. Nah, ibu-ibu semua, sebelum kita masuk ke sini mempelajari lebih dalam, apakah ibu-ibu pernah memukul anak-anak ibu di rumah? Enggak, Pak. Enggak, bagus. Ya, kita tidak boleh ibu-ibu yang memukul anak-anak kita di rumah. Kalau kita
tingkat kita marahi saja ketika dia berangkat ke sekolah, misalkan tidak ada jajan, ya. Misalkan anak kita merengek, "Ma, minta jajan, Bu, minta jajan." Kemudian kita memarahinya. "Alah, kamu ini kan sudah sarapan, tidak perlu lagi jajan di rumah. Mama tidak punya uang." Nah, kita tidak perlu memarahinya secara berlebihan. Kenapa, Ibu-ibu? Nanti ketika dia di sekolah, maka anak kita akan menjadi teringat-ingat apa yang menjadi yang terjadi tadi pagi di rumah. Karena kita memakinya, mungkin memarahinya, bahkan memukulnya, maka dia akan menjadi anak yang minder di rumah sekolah. Jadi kita hindari, Ibu-ibu. Baik. Sekarang pengertian secara fisik. Jadi fisik itu tubuh yang nampak, ya. Kita lihat gejalanya, Ibu-ibu, ya. Yang pertama, jenis kekerasan terhadap fisik, ya. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkannya sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Ini biasanya kita memukul anak, ya, memukul, bahkan memarahi maupun mengejarnya, mengancamnya, yang membuat nanti si tubuh pada si anak ini maka akan luka. Maka ingat, itu adalah jenis kekerasan fisik. Nah, Ibu-ibu, udah paham, Ibu-ibu? Ya, jadi kekerasan fisik itu yang mengakibatkan rasa sakit, ya. Bu Erna. Kemudian selanjutnya yaitu psikis. Kekerasan atau perlakuan terhadap psikis. Nah, Ibu-ibu tahu apa itu psikis? Apa psikis, Ibu-ibu? Nah, ada yang tahu? Apa itu psikis? Nah, jadi psikis ini begini, ya, Ibu-ibu. Nah, ini ada poster ataupun gambar, ya. Ini, ya, saya nampakkan, ya, Ibu-ibu, ya, jelasnya. Ada gambar di sini yang mengatakan bahwa perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma. Nah, trauma. Atau Ibu trauma? Tahu, Pak. Apa itu trauma? Teringat-ingat dia sampai. Teringat-ingat dia karena apa? Karena dimarahi, ya. Kita nggak boleh memarahi anak, Ibu. Nah, trauma yang kemudian berkepanjangan terhadap si anak. Jadi kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Nah, kita sebagai seorang ayah, ibu, ya, sangat berpeluang, ibu-ibu, ya, terhadap rasa kenyamanan anak. Jadi kalau kita sering memarahi, yang kemudian teringat-ingat, maka anak kita dia akan trauma berkepanjangan. Tidak boleh, ibu, ya, kita sakiti anak kita perlakuan anak kita dengan salah, yaitu secara fisikis, ya, yang membuat dia trauma. Yang selanjutnya adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, atau ini kekerasan seksual. Apa ini kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, ya, bahkan menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap anak. Jadi kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Nah, ini ibu-ibu, ya. Jadi kekerasan seksual ini, ya, pelakunya ingat ada di sekitar kita. Terkadang di dalam keluarga itu bisa jadi sering kita melihat ini di kakek misalnya melakukan kekerasan seksual terhadap cucunya, ya, dan lain sebagainya. Nah, tetangganya kemudian seorang pemuda melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur SD, masih SD, ya. Kayak kejadian di kampung kita kemarin, Pak, ya. Nah, bagus ibu-ibu, ya. Nah, ini kasus ini, ya. Nah, jadi jangan sampai ibu-ibu kita di PKH ini kita telah mempelajari bagaimana tentang kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak kita. Nah, jadi kekerasan seksual ini, anak-anak kita yang perempuan, jangan kita ajarkan anak kita jangan sampai dirabah, ya, dipegang oleh orang lain, nah, yaitu daerah-daerah yang sensitif, ya, yang menimbulkan gairah terhadap si pelaku. Nah, misalnya memegang dada, memegang paha dan lain sebagainya, itu tidak boleh, ibu-ibu, ya. Nah, jadi semua itu adalah contoh-contoh daripada jenis-jenis perlakuan salah. Nah, jadi contohnya banyak sekali, ibu-ibu. Memukul, menendang, menginjak-injak hak anak, kemudian membanding-bandingkan. Nah, itu secara fisikis. Kemudian ada lagi kekerasan seksual. Nah, ini apa? Contohnya adalah kekerasan seksual ini penting, ibu. Nah, ini.
Jadi kekerasan seksual ini ciri-cirinya ada jika ada seseorang yang melakukannya dalam ini yang pertama di sini kita buat pantat dicolek. Nah, alat kelamin diraba-raba. Nah, ya, kemudian dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi bagian laki-laki, ya. Kemudian dijual ke mucikari dan lain-lain, menjadi eksploitasi anak dan lain sebagainya, ya. Nah, ingat ibu-ibu semua, hari ini kita telah melakukan pertemuan dengan materi jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Ada 3 ibu-ibu, ya. Apa yang pertama? Kekerasan fisik. Yang kedua apa? Fisikis, ya, mental. Kemudian ketiga adalah seksual. Nah, dari semua contoh yang kita berikan ini, ibu, nah, ini nanti dapat kita pahami bersama-sama, dapat kita terapkan di keluarga kita, bahwa perlakuan dan kekerasan salah orang tua terhadap anak akan menimbulkan anak menjadi trauma, anak menjadi jatuh sakit dan lain sebagainya. Yang kemudian yang rugi adalah kita sebagai kedua orang tua, ya. Dengan ibu-ibu ini kita praktekkan di rumah, bahwa kita hindari sejauh mungkin perlakuan dan kekerasan salah terhadap anak-anak kita, ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita, karena mereka adalah generasi emas penerus, ya. Harta bagi kita, ya. Aset bagi keluarga kita. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, kepada ibu-ibu hebat semua. Mudah-mudahan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.